Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Akbar dengan NIM 210001831 dari kelas G. Saya dari program studi Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1-4 dari mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Ali Tarmuji. Kemudian materi pemrograman web terdapat 4 materi, yaitu materi 1 sejarah dan perkembangan teknologi web, kemudian materi 2 arsitektur pemrograman web berbasis client server, kemudian materi 3 client side programming 1 yaitu sintak dasar HTML, formatting dan tabel, kemudian materi 4 yaitu client side programming 2 frame dan form. Kita masuk ke materi 1 yaitu sejarah dan perkembangan teknologi web. Tugas 01A yaitu pendaftaran di WA Group Pemrograman Web 2022. Bergabung di WhatsApp Group Pemrograman Web 2022 agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Semua mahasiswa wajib bergabung di grup ini karena agar tidak ketinggalan informasi terupdate, sehingga mahasiswa dapat mengetahui informasi-informasi terbaru. Kemudian tugas 01B yaitu pendaftaran di gitlab.com. GitLab adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman dan dalam digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Kita masuk ke materi 2 yaitu arsitektur pemrograman web berbasis client server. Di sini yaitu adalah perbedaan antara client side scripting dan server side scripting. Perbedaannya ialah client side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengelolaan datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung. Jadi, ketika seseorang berkunjung ke sebuah web, komputernya akan mendownload data atau script yang bersifat client-side di web tersebut. Sementara server-side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer server atau penyedia. Jadi setiap kali sebuah web dikunjungi, server akan mengirimkan data-data yang diminta dari database yang kemudian akan ditampilkan di web. Kemudian cara kerja dari client-side scripting adalah berawal dari klien yang memanggil berdasarkan URL atau Uniform Resource Locator melalui browser, kemudian browser mendapatkan alamat dari web server yang nantinya akan memberikan segala informasi yang dibutuhkan web browser. Web browser yang sudah mendapatkan informasi segera melakukan proses penerjemahan kode HTML client-side scripting dan menampilkannya ke layar pemakai. Kemudian untuk server-side scripting, cara kerjanya ialah user melakukan request dari sisi klien melalui web browser untuk mengakses sebuah halaman web. Kemudian proses request akan dicari di web server, khususnya URL atau domain halaman web tersebut. Jika dokumen telah ditemukan, maka web server akan mengecek apakah dokumen yang di-request tadi menggunakan client-side scripting atau server-side scripting. Kepada web engine, karena server-side scripting yang menggunakan PHP, maka pemrosesan dilakukan oleh PHP Engine. Kemudian web engine akan memproses dokumen server-side scripting tersebut menjadi format dokumen HTML. Selanjutnya, hasil pemrosesan web engine akan dikembalikan kepada web server. Kemudian dilanjutkan oleh web server ke klien atau user yang merequest dokumen tersebut. Kemudian persyaratan dari client-side scripting tersebut adalah dalam client-side scripting harus menguasai bahasa pemrograman yang digunakan atau setidaknya memahami pemrograman web atau memahami cara dari client-side scripting sendiri, yaitu ada framework dan web server. Sedangkan dari server-side scripting juga harus memahami cara kerja dari server-side scripting sendiri. Kemudian ada framework, database, API localhost, kemudian web application. Kemudian perangkat lunak tools yang digunakan oleh client-side scripting adalah text editor, framework, contohnya Angular, kemudian web browser, contohnya Chrome, Brave, Microsoft Edge, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak atau tools yang digunakan lagi adalah web server dan database server.
Sementara untuk server-side scripting, perangkat lunak atau tools yang digunakan adalah web browser seperti Chrome, Brave, Microsoft Edge, dan lain-lain. Kemudian framework dengan contoh ASP.NET. Kemudian server sendiri yaitu contoh Couchbase. Kemudian ada text editor dan database server. Kemudian beberapa perbedaan lainnya. Client-side scripting, script dieksekusi di browser, sedangkan server-side scripting, mekanisme pemanggilan program dan pengambilan output program dilakukan oleh web server atau CGI. Kemudian, client-side scripting hak akses dibatasi untuk mengakses suatu web, sedangkan server-side scripting dapat melihat, menulis, mengedit semua jenis file script yang ada di dalam server. Client-side scripting, model eksekusinya simple dan script dapat dijadikan satu dengan HTML. Sedangkan server-side scripting, eksekusi program dilakukan di server. Kemudian kita masuk ke tugas 02B, yaitu persiapan tools programming web atau editor source code. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, yaitu adalah perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows, Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan pada sintaksis, kutipan code, merefaktor kode, dan Git. Kelebihan Visual Studio Code sendiri adalah text editor gratis, sudah terinstall plugin Mnet, kemudian mudah untuk mengelola extensions, kemudian terinstall otomatis fungsi linter dan IntelliSense, dan terintegrasi dengan Git. Sedangkan kekurangan Visual Studio Code sendiri adalah performa. Untuk performa yang stabil, VS Code membutuhkan CPU 4 core dan 4 GB RAM. Meskipun pengguna akan tetap merasa lag jika dibuka bersamaan dengan browser seperti Chrome, sedangkan salah satu text editor lain lancar dijalankan di CPU 2 core dengan RAM 2 GB. Kita masuk ke tugas 02C, yaitu persiapan tools programming web server localhost. Di sini saya menggunakan XAMPP. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL, database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Beberapa fitur XAMPP yaitu ada config, netstart, shell, explorer, service, help, dan quit. Kemudian kelebihan XAMPP sendiri adalah gratis untuk diunduh dan digunakan. Engine ini multi-platform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. Kecepatan proses sangat cepat, ringkas, dan mudah. Memiliki banyak fitur, mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni sekitar 60.000 table dengan jumlah record mencapai 5 miliar, bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Keamanan data cukup aman meski tidak sekuat Postgre apalagi Oracle. Kemudian untuk kekurangan XAMPP adalah tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Kedua, memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server, karena tidak menerapkan konsep teknologi class. Kita masuk ke tugas 02D, yaitu persiapan tools programming web, tools kolaborasi invite member, yaitu perekrutan member dalam tim project. Sebagai langkah awal pelaporan pengerjaan proyek mata kuliah, saya telah mendaftarkan dan telah memiliki akun di gitlab.com yang dilakukan pada tugas 01 terus tadi. Kemudian, dokumentasi skrip dan pelaporan program akan memanfaatkan penuh fasilitas yang ada di gitlab.com tersebut. Agar dapat mengobservasi seluruh isi proyek, file-file tugas, maka Bapak Ali Trimuji harus di-invite di proyek yang dibuat di GitLab. Kemudian kita masuk ke tugas 02E, yaitu pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Git client yang saya gunakan adalah SmartGit. Kemudian melakukan sinkronisasi antara GitLab dan SmartGit. Maka perubahan codingan akan langsung disinkronkan ke proyek GitLab yang telah di-clone ke editor pada sebelumnya.
Kemudian kita masuk ke materi 3 yaitu client-side programming 1, sintaks dasar HTML, formatting, table. Tugas 03A yaitu pemahaman HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet, dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah kata dan disimpan dalam format ASCII normal sehingga menjadi halaman web dengan perintah-perintah HTML. Kemudian perkembangan HTML dan versinya. Pada versi pertama yaitu 1.0 Juni 1993. Kemudian yang kedua yaitu HTML 2.0 yaitu 24 November 1995. Kemudian HTML 3.0 yaitu 28 Maret 1995. HTML 3.2 yaitu pada tanggal 14 Januari 1997. Kemudian HTML 4.0 yaitu 24 April 1998. Kemudian HTML 5 yaitu 22 Januari 2008. Kemudian fungsi dari HTML sendiri adalah membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembang dalam proses development dan maintenance. Kemudian HTML juga dapat dikolaborasikan dengan penggunaan bahasa CSS atau Cascade Style Sheet serta JavaScript. Peran dari HTML5 berfungsi untuk menyusun kerangka dan struktur halaman website. Kemudian CSS membantu dalam memberikan tampilan desain meliputi warna, font, outline, dan lain sebagainya. Dan tugas dari bahasa pemrograman JavaScript adalah memberikan sentuhan interaksi untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada user. Kemudian fitur HTML5. Sintaksnya lebih sederhana, mendukung pengembangan web responsif, sudah mendukung konten video dan audio secara default, sudah mendukung grafik vektor, menggunakan local storage untuk mengganti cookie. Kompatibel dengan browser terkini, memungkinkan JavaScript berjalan di browser, dan memungkinkan efek drag and drop. Kemudian kita masuk ke tugas 03B, yaitu memformat paragraf dengan HTML. Saya memformat paragraf dengan HTML. Paragraf di HTML diwakili dengan tag P. Saat tag P digunakan, ia akan memulai baris baru dan browser secara otomatis akan menambahkan ruang atau margin di sebelum dan sesudah blok paragraf. Tag B terletak di antara tag body, dan pada tugas ini ditulis mengikuti petunjuk yang ada di materi dan memodifikasi program dengan penambahan kalimat yang dapat terlihat pada gambar di kanan ini, yaitu terdapat penambahan kalimat. Di sini merupakan code yang di screenshot dari text editor Visual Studio Code. Kita masuk ke tugas 03C, yaitu pencetakan font huruf dengan HTML. Font huruf yaitu terdapat beberapa tag, yaitu tag B yang berfungsi untuk memformat tulisan dengan cetak tebal atau bold. Kemudian tag I yaitu berfungsi untuk memiringkan sebuah huruf, dan tag U adalah singkatan dari underline atau garis bawah. Tag ini digunakan untuk membuat karakter teks dengan garis bawah yang dapat terlihat pada gambar di kanan ini. Inilah teks bold, ini juga teks bold, kemudian ini ada garis bawah, dan ini teks miring. Kemudian pada tugas 03C ini, program pertama-tama dibuat sesuai dengan petunjuk penugasan, kemudian program dimodifikasi yaitu dengan sebuah kata dicetak berformat bercetak tabel, bergaris bawah dan miring. Maka caranya ialah tag B, tag I, dan O disatukan. Kemudian di tengah-tengahnya terdapat kata yang diinginkan. Ini adalah contoh tag yang disatukan antara tag bold, I, dan underline. Kemudian kita masuk ke tugas 03D, yaitu teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Teks pangkat dan atas bawah memiliki beberapa teks pada teks pangkat dan atas bawah, yaitu diantaranya tag li yang berfungsi untuk menampilkan data secara berurutan ke bawah. Kemudian tag sub memberikan efek pada huruf atau karakter agar huruf atau karakter tersebut memiliki ukuran huruf lebih kecil dari huruf normal.
dan diposisikan menjorok ke bawah garis dari posisi huruf normal. Dan text sub berfungsi untuk memberikan efek pada huruf atau karakter agar huruf atau karakter tersebut memiliki ukuran huruf lebih kecil dari huruf normal dan diposisikan menjorok ke atas dari posisi huruf normal. Dari gambar ini, titik atau kotak ini adalah contoh dari tag li. Kemudian text sub ini contoh agar karakter tersebut memiliki ukuran lebih kecil. Ini adalah contoh, di dalamnya terdapat contoh text sub dan tag sup. Ini berikut ini adalah kode dari Sublime Text. Kemudian tugas 03E yaitu tag ganti baris. Tag ganti baris yang digunakan adalah tag BR yang fungsinya sesuai dengan judul yaitu ganti baris atau new line, atau sering dan lebih mudah disebut dengan membuat enter. Seperti inilah contoh tag BR. Ini contoh di Visual Studio Code. Maka kalau contoh di sini, maka setiap ada tag BR maka akan menjadi new line atau garis baru. Kita masuk ke tugas 03F yaitu tag font HTML. Terdapat beberapa tag, di antaranya adalah tag font face yang di dalamnya adalah font seperti Times New Roman, Arial, dan lain-lain. Berfungsi untuk menentukan keluarga font teks di dalam elemen font. Kemudian font size yaitu berfungsi untuk menentukan size dari font tersebut. Dan font color berfungsi untuk menentukan warna dari font tersebut. Yang dapat terlihat pada gambar di kanan ini. Ini adalah contoh dari font face, kemudian ini adalah contoh dari font size, dan ini adalah font color. Kemudian untuk memodifikasi program, saya menyatukan ketiga tag tersebut sehingga dalam satu teks mempunyai font face, font size, dan font color. Yang dapat terlihat pada gambar di kanan ini yaitu ini merupakan font color dengan font face Times New Roman dengan font size 5. Kemudian berikut adalah code dari Sublime Text. Kita masuk ke tugas 03G, menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Terdapat beberapa tag, di antaranya adalah img src yang di dalamnya terdapat link dari image tersebut, berfungsi untuk menyisipkan image di HTML. Kemudian href berfungsi untuk mendefinisikan alamat URL yang akan dituju, dan name acuan kata yang dituju berfungsi sebagai penanda membentuk link ke URL atau file atau bagian dokumen lain. Seperti ini adalah gambar dari untuk menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Berikutnya adalah kodenya. Kemudian kita masuk ke tugas 03H yaitu pemformatan tabel di HTML. Elemen tabel berfungsi untuk membuat suatu data multidimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Elemen ini mempunyai atribut seperti align, mengatur letak tabel secara horizontal, bg color, menggunakan background color, border, mengatur ketebalan tabel, cell padding, jarak antara tepi sel dengan isi sel, cell spacing, jarak antara sel, width, lebar tabel, height, tinggi tabel. Kemudian elemen tabel berisikan elemen caption, th, tr, dan td. Tr fungsinya adalah untuk mendefinisikan baris tabel. Th mendefinisikan cell header table. Tr mendefinisikan baris tabel, dan td mendefinisikan kolom tabel. Kemudian chokespan berfungsi untuk meleburkan sejumlah kolom, dan rowspan untuk meleburkan sejumlah baris. Berikut inilah contoh dari pemformatan tabel di HTML. Terdapat beberapa tabel. Ini ada satu tabel pertama, ini adalah tabel kedua. Kemudian ini adalah code yang saya tulis di Sublime Text. Oke, mungkin kita masuk ke materi keempat yaitu client-side programming 2, frame dan form. Tugas 04 form dan div. Apa itu form? Form merupakan salah satu bentuk halaman web yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Untuk selanjutnya, masukan dari pengguna tersebut diolah menggunakan bahasa pemrograman web. Form dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti keperluan login, transaksi penjualan, mengumpulkan informasi atau meminta umpan balik dari pengguna, menawarkan barang atau jasa secara online, dan sebagainya.
Form sangat sering dijumpai dalam satu aplikasi sistem informasi berbasis web. Sintaks form sendiri adalah menggunakan tag form, form action, method get, method post, dan /form. Kemudian atribut form sendiri ada 3, yaitu asset, mendefinisikan BIME yang diizinkan oleh server yang memuat skrip untuk memproses form. Sintaksnya ialah asset internet media type. Kemudian method, menentukan bagaimana data akan dikirim ke server, yaitu get, data akan dikirim dengan menggunakan query string pada URL. Kemudian post, data akan dikirim ke server sebagai blok data ke script. Kemudian sintaksnya yaitu method, post, get. Kemudian action, menentukan lokasi dari script yang akan memproses data dari form. Sintaksnya yaitu action sama dengan URL. Kemudian tugas 04 form dan div, yaitu tampilannya seperti ini. Kemudian tampilan pada teks editornya, yaitu berikut ini adalah file set, kemudian legend data pribadi. Ya, di sini legend data pribadi sama seperti legend isinya kontak. Kemudian terdapat label type text, kemudian label nama, kemudian input type text. Seperti ini contoh input type text dan label nama, label name, input type text juga. Kemudian tanggal lahir, input type text. Kemudian ini inputan apa? Yaitu adalah inputan date, type-nya date. Berfungsi jika untuk memilih tanggal, agar lebih mudah pengguna untuk memilih tanggal. Kemudian jenis kelamin di sini adalah radio. Apa itu radio? Radio merupakan inputan yang dapat memilih, sehingga setiap radio button control harus memiliki nama yang sama, sehingga user hanya bisa memilih satu option saja. Radio button juga harus secara eksplisit memberikan nilai ke atribut value. Radio button seperti ini, yaitu jenis kelamin bisa memilih antara pria atau wanita. Kemudian ada label agama dengan select dan option. Option yaitu dapat terlihat seperti di sini, agamanya dapat memilih Islam atau yang lain, itu dapat memilih. Kemudian sama seperti ini, label untuk memilih semester, dapat terlihat di sini. Untuk semester dapat memilih semester 1 sampai semester 8. Kemudian hobi, saya memasukkannya dengan checkbox sehingga pengguna bisa memilih hobinya renang dan basket, renang dan bola, atau lain-lain. Kemudian ini legend kontak tadi. Kemudian untuk alamat, input type-nya teks juga. Telepon, input type-nya teks juga. Kemudian ada input type email, yaitu inputan email di sini, yaitu inputannya hanya bisa email. Kemudian prestasi yang akan diraih yaitu di sini ada text area. Apa itu text area? Text area digunakan untuk inputan berupa teks banyak baris, sehingga outputannya seperti ini. Ini bisa diinput untuk banyak baris. Kemudian upload foto, input type-nya adalah file. Seperti ini, bisa memilih file. Kemudian label for kirim, input type submit, yaitu untuk mengirimkan, sedangkan input type reset untuk batal. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.